Belakangan ini, istilah sandwich generation tengah populer nih, khususnya di kelompok generasi orang dewasa. Biasanya mereka yang berada di posisi ini merasa beban hidup lebih berat karena memiliki peran ganda, yakni harus menanggung beban generasi di atas dan di bawahnya. Masih belum paham? Yuk kita mengenal apa itu generasi sandwich. Apa yang dimaksud generasi sandwich? Sebagian orang mungkin masih ada yang bingung dengan istilah generasi sandwich. Sandwich generation atau dikenal dengan sebutan generasi roti lapis awalnya diperkenalkan oleh Dorothy E. Miller, seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky pada tahun 1981. Miller memuat istilah generasi sandwich dalam jurnal penelitian berjudul The Sandwich Generation: Adult Children of the Aging. Generasi sandwich adalah generasi yang menunjuk pada orang dengan tanggung jawab ganda, yaitu menghidupi dua generasi di atas dan di bawahnya. Misalnya, generasi di atasnya ialah orang tuanya atau mertua dan generasi di bawahnya ialah adik, anak, atau bahkan cucunya. Karena terhimpit diibaratkan isian daging dalam roti lapis atau disebut sandwich. Memegang status sebagai generasi sandwich tentu tidak mudah, karena harus menanggung beban atau kondisi finansial banyak orang secara bersamaan. Karena generasi sandwich memiliki beban keuangan yang cukup besar, tentu sering menimbulkan kecemasan, terlebih jika gajinya hanya pas-pasan saja. Tidak hanya stres, generasi sandwich juga memberikan dampak negatif terhadap kondisi pernikahan, kesehatan emosional, hingga kesehatan fisik. Tekanan ini tidak bisa dianggap sepele dan dapat membuat generasi sandwich mudah stres. Lalu, generasi sandwich itu usia berapa aja sih? Fenomena generasi sandwich diperkenalkan di akhir abad ke-20 karena perubahan rentang hidup. Fenomena ini juga menandakan bahwa generasi ini memiliki anak kecil dan orang tua yang lemah di waktu yang bersamaan. Ciri-ciri generasi sandwich biasanya berusia 30-35 tahun, memiliki anak dan orang tua di usia pensiun, yaitu sekitar 60-an lebih umurnya. Meski begitu, generasi sandwich ini di Indonesia tidak selalu berada di umur tersebut. Bisa saja sejak usia 20 tahun sudah harus menanggung beban orang tua dan membiayai kebutuhan adik yang masih kecil. Apa aja sih penyebab adanya generasi sandwich? Generasi sandwich ini tidak serta-merta ada begitu saja, tetapi ada beberapa penyebab yang mengakibatkan adanya, hadirnya, dan eksisnya generasi sandwich ini. Berikut beberapa penyebab generasi sandwich. 1. Kurangnya kemampuan finansial. Faktor finansial adalah penyebab dasar generasi sandwich. Misalnya, ketidakmampuan generasi sebelumnya untuk menyiapkan uang untuk masa tua. Alhasil, generasi sandwich harus memenuhi kebutuhan keuangan orang tuanya. Pemasukan minim atau pas-pasan, serta pengeluaran tinggi pun tidak tercegah. 2. Generasi sebelumnya adalah generasi sandwich. Jika dirunut sejak awal, pola generasi sandwich sudah ditanamkan sejak generasi sebelumnya. Pola asuh yang ditanamkan generasi sebelumnya bisa jadi mata rantai yang akhirnya membuat dia jadi generasi sandwich. Generasi sebelumnya adalah orang yang juga menghidupi banyak orang di keluarga. Pengeluaran yang terus membengkak dan pendapatan yang terbatas akan membuat generasi sandwich sulit menabung. Akhirnya harus bergantung pada generasi berikutnya ketika pensiun. 3. Membeli barang yang kurang penting atau konsumtif. Salah satu kebiasaan buruk yang bisa membuat pengeluaran menjadi membengkak ialah membeli barang yang kurang penting. Barang yang sebenarnya adalah keinginan, bukan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Perilaku ini sering disebut juga sebagai perilaku konsumtif. Konsumtif dipengaruhi oleh perasaan ingin bersenang-senang, tapi dampaknya bisa buruk, terutama jika finansial belum tercukupi. Karena itu, sebelum membeli barang, sebaiknya tanya pada diri sendiri, apakah hal ini benar-benar aku butuhkan sekarang? Aku akan menggunakan hal ini untuk waktu yang lama? Atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Jika jawabannya tidak atau tidak tahu, pikirkan kembali sebelum membeli barang tersebut. 4. Lalai menyiapkan dana kesehatan. Risiko kesehatan adalah satu hal yang tidak bisa diprediksi. Terkadang kondisi ini berada di luar kendali manusia. Kondisi kesehatan bisa saja naik turun. Jika dalam kondisi turun, tentu pengeluaran tak terduga pun semakin besar dan semakin membengkak.
Jika tidak ada dana kesehatan khusus seperti tabungan maupun asuransi kesehatan, maka keuangan pun menjadi semakin tidak teratur. Mungkin kamu bisa mencoba setidaknya menyisihkan dana untuk resiko kesehatan. 5. Tidak ada persiapan matang untuk pensiun. Kurangnya rencana finansial saat ada dalam masa usia produktif juga bisa menjadi faktor adanya generasi sandwich. Di usia produktif juga sudah seharusnya mempersiapkan untuk masa pensiun agar tidak membebani generasi berikutnya. Tapi sayangnya, banyak yang lupa bahwa akan ada masa di mana orang tidak bisa bekerja dengan maksimal sebagaimana ketika dia masa muda. Bersenang-senang itu baik, namun kita juga perlu ingat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan serta mempersiapkan masa pensiun. 6. Pola pikir bahwa anak adalah aset. Tidak sedikit yang menganggap bahwa anak adalah aset, menganggap anak sebagai ladang yang bisa dipanen kelak saat matang. Pola pikir ini adalah pola pikir tradisional yang perlu diputus. Jika kamu adalah generasi sandwich, pastikan pola pikir ini berhenti di kamu ya. 7. Kebiasaan gaya hidup kurang tertata. Semakin banyak penghasilan, semakin naik pula taraf hidup seseorang. Pernah mendengar kalimat di atas? Atau justru dirimu sendiri berada dalam posisi tersebut? Seiring bertambahnya gaji atau penghasilan, gaya hidup semakin naik. Dulunya tidak mempermasalahkan merek saat berbelanja, karena naik jabatan atau baik gaji, semua kebutuhan jadi harus serba bermerek. Biasanya hal ini disinyalir untuk memperoleh pengakuan dari orang bahwa dirinya adalah orang yang keren. Kebiasaan itu dapat terus terbawa sampai ia tua. Dana pensiun yang seharusnya dikelola dengan bijak justru dihambur-hamburkan karena terbawa kebiasaan saat dia masih usia muda. Uang pensiun pun habis dalam waktu cepat, akibatnya generasi berikutnya yang akan membiayai semua kebutuhan pribadi dirinya sendiri. Lalu, bagaimana cara mengatasi generasi sandwich itu? Keuangan memang salah satu masalah serius yang perlu diminimalisir. Keuangan yang kurang baik berdampak pada kesehatan mental dan fisik, baik untuk diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Lalu, bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir terjadinya generasi sandwich? Simak tipsnya berikut ini ya. 1. Catat keluar masuknya uang. Hal pertama yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi generasi sandwich ialah dengan mencatat arus masuk dan keluarnya uang setiap harinya. Mengapa? Sebab tidak sedikit pengeluaran membengkak dipicu karena tidak adanya catatan keuangan yang jelas. Catatan ini berfungsi sebagai alat penyadar kamu dan rem untuk menahan pengeluaran yang tidak terlalu dibutuhkan. Sebaliknya, jika tidak ada catatan, kamu tidak akan tahu di bagian mana sebenarnya pengeluaran terbanyak yang kamu lakukan. 2. Pengelolaan keuangan yang bagus. Kesulitan dalam mengelola keuangan di usia produktif bisa menjadi faktor serius munculnya generasi sandwich. Kini sudah banyak rumus untuk mengatur keuangan yang disarankan oleh ahli finansial. Salah satunya ialah rumus 40-30-20-10. Artinya kamu bisa mengalokasikan 40% penghasilan untuk kebutuhan, 30% untuk cicilan, 20% untuk tabungan, dan 10% untuk kebaikan. Nah, maka dari itu disarankan untuk menabung di saat baru menerima gaji ya. Sisihkan uang tabungan, bukan sisakan. 3. Menambah sumber penghasilan. Sepandai apapun kamu dalam mengelola keuangan, jika pengeluaran lebih besar dari pemasukan, akan sulit sekali menabung untuk masa depan. Karena itu, menambah sumber penghasilan bisa menjadi solusi yang wajib dilakukan. Misalnya, dengan bekerja secara freelancer atau merintis usaha sendiri. Jika memang ingin masuk ke dunia bisnis, pilih sektor yang menjanjikan. 4. Siapkan proteksi kesehatan. Saat mulai memasuki usia dewasa tua, umumnya kebutuhan akan biaya kesehatan akan semakin membengkak. Untuk itu, mulailah bekali diri dengan menyiapkan proteksi kesehatan. Misalnya, asuransi kesehatan. Kita pasti berharap kesehatan selalu terjaga, tapi tidak ada salahnya untuk mencegah jika terjadi sesuatu di luar kendali kita. 5. Siapkan dana pensiun. Jika kamu sedang berada di usia produktif, jangan lupa untuk menyiapkan dana pensiun sejak dini. Jika perlu, ajak orang tua untuk mempersiapkan dana pensiun. Mulai saja dengan memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan. Ada banyak produk yang bisa kamu pilih untuk menyiapkan dana pensiun dengan matang, misalnya produk saham dan reksadana. 6. Hindari perilaku konsumtif.
Tidak ada salahnya ingin bersenang-senang dengan membeli ini itu. Hal itu juga bisa mendorong perekonomian dalam negeri. Tapi hitung dengan benar pengeluaranmu. Apakah pengeluaran untuk keinginan ini sudah mengambil lebih dari 30% penghasilanmu? Jika iya, kamu bisa memilih satu di antara dua opsi berikut ini. Pertama, tekan kembali rasa ingin tersebut. Kedua, imbangi dengan produktivitas untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Sebab tidak dipungkiri bahwa generasi milenial dan generasi Z lebih berfokus pada pengalaman hidup seperti liburan atau membeli barang bermerek. Sebenarnya tidak dilarang kok, asal dalam porsi yang tepat. Imbangi pula dengan produktivitas untuk mendapatkan aset yang lebih banyak. Setelah melihat pengertian generasi sandwich di atas, sekarang kamu sudah paham kan apa itu generasi sandwich atau roti lapis? Seperti yang telah dijelaskan di atas, posisi generasi sandwich adalah generasi yang berisikan orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi, yaitu orang tua, dirinya sendiri, dan anaknya. Apabila kategori generasi sandwich dibiarkan tanpa edukasi yang tepat, maka orang bergenerasi sandwich akan terus semakin bertambah. Yuk, putus mata rantai generasi sandwich dimulai dari diri kita sendiri. Bisa dengan melakukan berbagai tips di atas atau memberi edukasi ke orang sekitar. Kamu punya pertanyaan seputar generasi sandwich? Atau kamu punya cara lain untuk memutus rantai generasi sandwich? Yuk tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya, supaya channel YouTube ini bisa lebih istiqomah dan continue untuk memberikan konten-konten edukasi mengenai dunia psikologi dan perkembangan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu kembali.